Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah. Gimana kabarnya para pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah? Jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini Senin 16 Januari 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, berita mengejutkan datang dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ratusan pelajar jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Ponorogo mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat. Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur, Anwar Solikin, mengatakan mereka yang mengajukan dispensasi nikah mayoritas karena hamil di luar nikah. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari RSIA Brawijaya Antasari, Dinda Derdamesha, mengatakan sebenarnya kasus ini terjadi karena krisis edukasi seksual. Menurut dia, seharusnya edukasi seksual diajarkan di setiap perkembangan anak, dimulai usia prasekolah atau TK. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia sehingga kasus seperti ini marak terjadi bukan hanya di Ponorogo? Siapa yang turut bersalah? Apakah ini tanda gagalnya pendidikan? Apa bahaya liberalisme bagi remaja? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Dr. Ali Syafiuddin dari Tabayun Center. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Luar biasa. Ya. Dok, sungguh miris. Pelajar yang diharapkan sebagai generasi penerus bangsa dan agama malah melakukan perbuatan tercela secara massal. Diketahui ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo, Jawa Timur hamil di luar nikah. Apakah ini tanda gagalnya pendidikan? Siapa yang turut bersalah? Ya. Silakan. Ya, ini memang cukup prihatin ya dengan kondisi generasi muda kita telah mengalami dekadensi moral ini ya, termasuk pergaulan bebas ini. Nah, sebenarnya ini ya diantaranya memang menandakan adanya problem pendidikan yang ada di negeri ini, di mana pendidikan yang ada di negeri ini hanya mementingkan prestasi akademik dan berorientasi pada lapangan kerja, bukan untuk membentuk kepribadian Islam. Jadi kepribadian Islam itu adalah memiliki pola pikir ya, yang Islami dan pola sikap yang Islami, tetapi ini orientasinya malah ke materi, sehingga para pelajar dari bangku sekolah sampai perguruan tinggi itu dididik untuk mengisi lowongan kerja. Ya, ditambah lagi kondisi pendidikan nasional ini ada sinyal agama ini mau dijauhkan ini tercermin dalam peta jalan pendidikan tahun 2020 sampai 35. Dan ditambah lagi dengan keputusan SKB 3 Menteri ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama yang mengatur masalah jilbab. Intinya sekolah itu dilarang mewajibkan siswa ini untuk memakai jilbab itu. Namun sebenarnya ada persoalan lain di selain juga pendidikan. Jadi sistem sosialnya, yakni hubungan laki-laki dan perempuan ini memang di negeri ini memang aturan-aturannya itu tidak jelas. Jadi batasnya secara agama itu bagaimana itu juga tidak jelas itu. Jadi bebas tanpa mengindahkan batasan-batasan agama. Banyak terjadi kalau kita melihat mungkin di setiap kota lah ada alun-alun, terjadi ikhtilaf ya berduaan laki-laki perempuan. Nah, ini suami istrinya atau bukan kan tidak jelas di situ. Terjadi khalwat ya, kemudian pakaian yang tidak syar'i, pakaian yang seronok dan ini juga memberikan pengaruh menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, akhirnya kemudian terdorong horizah naluri seksualnya itu. Ya, ditambah lagi dengan kondisi sekarang ini udah untuk mengakses ya
internet ya, dengan hal-hal yang berbau pornografi atau itu lebih mudah. Ini juga sangat berpengaruh di situ. Nah, jadi kalau dikatakan ini sebenarnya siapa yang salah, ini memang bilangnya sistemnya. Jadi artinya dari pihak keluarga ini juga sangat berpengaruh ya dalam membina anak-anaknya ya, masyarakat dan juga sekolah. Ini tiga hal ini sangat berpengaruh untuk saling sinergis dalam melakukan pembinaan kepada generasi muda ini. Jadi kalau melenceng satu, masyarakat ini kondisinya liberal ini, sementara keluarga dididik dengan agama, ya berat. Atau di sekolah juga dia, tapi di keluarga dari orang tuanya, saudaranya tidak memberikan contoh, juga berat di situ. Nah, ini jadi satu persoalan di situ. Baik. Baik, Pak Dokter, apakah dispensasi nikah layak jadi solusi instan akibat pergaulan bebas yang kian bablas? Dispensasi nikah itu kalau yang dimaksud adalah nikah sesudah hamil ini sebenarnya bukan solusi, jadi itu dampak gitu loh. Jadi seharusnya ini pernikahan itu sebelum terjadi gitu loh. Sebelum, bahkan dalam Islam itu memang didorong untuk para penjaga, para gadis ya. Memang di sini umur dalam Islam tidak ada ketentuan, sehingga para ulama terjadi perbedaan. Imam Syafi'i, Hambali itu umurnya boleh nih kamu 15, kemudian Imam Malik 18, Imam Hanafi laki-laki ya 18, terus untuk perempuan 17. Jadi memang nggak ada ketentuan ya. Dalam undang-undang yang ada di negeri ini ya 16 di situ. Nah, untuk perempuannya di situ. Nah, justru malah ketika masih gadis ya, ini ada dorongan yang luar biasa. Kalau dengan kondisi semacam ini ya maksyaros sabab gitu. Manis satu alba'ata fal yatazawwaj. Hai pemuda, siapa di antara kalian yang mampu maka nikahlah. Apa tujuannya? Fa innahu aghadul basar. Ya, tujuannya itu ya supaya bisa menahan pandangan. Wa sanul farji, dan juga menjaga kemaluannya. Wa malanya stati fali bisaum fa innahu la wijaun. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah ya karena mungkin biaya dan sebagainya ya belum siap atau gimana, maka berpuasalah kalian. Karena puasa ini sebagai benteng. Jadi sebenarnya dalam Islam itu ada tindakan preventif di situ. Jadi kalau dispensasi itu sebelum nikah, sebelum hamil, nah ini memang salah satu solusi. Tetapi kalau telah terjadi, ini tambah ruwet nanti. Itu tambah ruwet. Jadi sebenarnya di antara solusi supaya tidak terjadi kehamilan di luar nikah itu ya di antaranya itu pernikahan ya, nikah, kemudian memerintahkan wanita maupun laki-laki dalam Islam untuk wadul basar, menahan pandangan. Ya, kemudian juga Islam memerintahkan laki-laki dan perempuan ya untuk menutup aurat. Wanita juga menutup aurat secara sempurna. Ya, ini juga tindakan-tindakan untuk solusi gitu loh. Jadi ketika wanita ini keluar rumah ya, maka di situ dia diwajibkan untuk memakai khumur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah dia itu menutup kain kerudungnya ya ke dadanya, ke juyub di dadanya. Juyub itu adalah lipatan leher, lipatan pakaian ini ya. Jadi ditutupi. Dan juga diwajibkan juga pakai jilbab ya, pakai jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, para wanita mukmin, adalah mereka mengulurkan jilbab yang seluruh tubuh. Yudnina 'alaihinna, ini jilbab itu kayak jubah di situ. Yudnina ini adalah irqa min ilal asfal, dijulurkan ke bawah, tidak putus terus di situ. Nah, ini adalah pakaian ketika wanita itu keluar rumah. Wanita laki juga dilarang untuk ikhtilat yang tidak dibenarkan oleh syara ya. Jadi misalkan rame-rame campur baur laki perempuan walaupun di tempat umum, tetapi pertemuan itu tidak dibenarkan oleh syara ya, maka tidak dibolehkan. Juga terjadinya khalwat, apalagi khalwat itu tidak boleh. Laki-laki perempuan la yakhwanna rajulun bi imra'atin illa ma di mahramin.
Jadi tidak boleh pria dan wanita itu berkholwat kecuali disertai ada mahramnya. Nah, hal-hal ini juga sebenarnya adalah solusi preventif ya, sebenarnya preventif untuk terjadinya. Jadi kalau tadi dikatakan dispensasi nikah ini setelah terjadi, ini bukan solusi, sudah keblabasan itu loh. Jadi seharusnya sebelum terjadi ya memang kalau dia siap mampu ya nikah saja gitu loh, daripada berbuat zina gitu. Ya gitu. Ya, baik Pak Dokter, apa bahaya sistem sekularisme dan gaya hidup hedonis non liberal bagi remaja kita saat ini? Ya, ini sebenarnya justru sekularisme, yakni sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, inilah sebenarnya pangkalnya. Jadi pangkalnya yang menyebabkan, yang melahirkan segala kerusakan ya, kerusakan terjadinya sistem pendidikan tadi yang orientasinya kepada materi, terjadinya kerusakan hubungan sosial laki-laki perempuan yang bebas tanpa mengindahkan batasan-batasan, sehingga terjadi ikhtilat yang tidak dibenarkan, terjadinya kholwat, kemudian memakan pakaian ya, pakaian yang tidak syar'i ya. Akhirnya kemudian begitu juga dengan adanya mungkin media-media yang menampilkan pornografi di situ, itu juga tidak ada larangan, akhirnya terdorong naluri ini. Kita ini ya, setiap manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki naluri horizontal, naluri seksual, dan setiap hari itu loh kita itu disuguhi, mungkin kita keluar akan berjumpa dengan orang yang memperlihatkan aurat, atau mungkin ketika buka HP atau buka televisi, semua seperti itu. Kita itu sering disadari seperti itu tiap hari di situ ya. Bagaimana tidak terdorong di situ? Maka di sini memang faktor keimanan, ketakwaan. Jadi harus ghodul basar. Tetapi itu kan bukan satu-satunya benteng di situ, bukan satunya benteng. Sehingga orang apalagi remaja yang masih mentalnya masih belum stabil ini akan mudah dia terdorong sehingga akan terjadi melakukan perbuatan zina ya. Sehingga lebih dahsyat lagi ini akan memberikan dampak ya, munculnya penyakit-penyakit karena hubungan seksual, penyakit HIV/AIDS, penyakit hepatitis dan sebagainya di situ. Nah, ini lebih dahsyat lagi ya. Karena apa? Kondisi seperti ini itu lebih hina ya daripada binatang. Kalau ini terjadi pada binatang tidak ada masalah karena mereka tidak berakal. Tetapi kalau ini terjadi pada manusia itu balhum adol, lebih sesat lagi karena kita diciptakan oleh Allah ya, memiliki akal sehingga bisa mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi tidak digunakan akal ini, mana yang baik dan mana yang buruk itu. Kayak gitu. Ya, terakhir Dok, bagaimana urgensi atau pentingnya penerapan sistem sanksi dalam Islam secara terpadu sebagai wujud tindakan pencegahan dan juga penindakan atau preventif dan kuratif, juga sinergi antara tiga pilar, yaitu keluarga, masyarakat, dan negara, yang akan melindungi remaja dari kerusakan akhlak tentunya. Ya, jadi memang kalau kita ingin melakukan perbaikan ya, yang terpenting justru malah yang mudah dan lebih murah, yakni promosi dan preventifnya itu. Jadi harus adanya edukasi, pembinaan terus menerus ya. Yang pertama itu yang jelas dari keluarga. Itu harus memberikan penjelasan kepada anak ciri-ciri balik itu bagaimana. Dan nanti setelah balik itu tanggung jawabnya dari sisi agama apa. Jadi tidak perlu ada pendidikan seksual itu dilihat gambarnya ini itu malah orang terdorong gitu loh, tidak perlu. Jadi dijelaskan ya ciri-cirinya ya, nanti kalau sudah seperti ini mimpi basah harus mandi dan tanggung jawab nanti di hadapan Allah ya, harus sholat ya, wajiban sholat kalau sudah balik ya. Jadi dijelaskan bagaimana tanggung jawab kalau anak sudah balik, dan juga tanggung jawab secara agama, tanggung jawab juga nanti kepada calon ini bapak atau mungkin ibu nanti di keluarga bagaimana. Nah ini juga harus dijelaskan ya. Kemudian juga preventif, jadi keluar rumah ya,
keluar rumah itu harus pakai pakaian syar'i, ya, harus menutup aurat, ya, harus menetapi jenis dan model yang ditakuni syarak, jadi pakai khumur, pakai jilbab, tidak tembus pandang, ya, kemudian tidak menunjukkan bentuk lekuk-lekuk tubuhnya, ya, tidak tabarut, tidak menyerupai pakaian laki-laki, ya, kemudian tidak boleh tasyabuh kepada orang kafir, ya. Kemudian juga ada larangan, ya, larang ikhtilat. Nah, ikhtilat yang tidak syar'i. Ikhtilat itu terjadi kalau kita juga misalkan jual beli itu kan ikhtilat, tapi kan itu dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah, yakni untuk bermuamalah itu dibenarkan. Dalam pendidikan kadang-kadang bertemu laki perempuan, tetapi di situ wajib infisal, tapi terjadinya pertemuan, nah, itu diperbolehkan dalam menjalankan perintah. Tapi ikhtilat yang tidak dibenarkan oleh syara itu ya kumpul bareng-bareng delok bioskop lah, seperti itu adalah ikhtilat yang tidak syar'i. Kemudian juga ada larangan tempat-tempat misalkan penjual minuman keras, tempat-tempat karaoke yang bebas laki perempuan, ya ini sehingga melakukan aksi pornografi, ya. Kemudian juga larangan gambar-gambar di situ. Nah, ini dari segi preventifnya. Kemudian kuratifnya, maka negara bisa memberikan sanksi pada mereka yang menampakkan aurat, mereka yang melakukan perzinaan. Ya, sekarang undang-undang KUHP itu zina itu kalau dilakukan suka sama suka kan tidak masalah itu. Kemudian ikhtilat yang tidak syar'i itu juga harus dikenai sanksi gitu. Nah, ini sanksi daripada negara. Ini kalau hal-hal perkara ini adalah perkara haram dalam pandangan Islam itu dianggap kriminal, maka itu harus sanksi. Kalau sanksinya tidak disebutkan oleh nas, itu berarti ya takzir gitu. Nanti takzirnya bisa didenda, bisa juga dipenjara, itu. Nah, jadi itulah promotif, preventif, ya, dan kuratif itu, ya. Ini harus dilaksanakan secara bersama-sama. Dan yang penting kalau di dalam dunia pendidikan ada 3 fungsional tadi, ya. Jadi harus saling sinergis, keluarga, masyarakat, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu harus sinergis. Kalau masyarakat tidak melenceng dari syariat Islam, maka juga akan terjadi penyimpangan. Begitu juga dengan sekolah di situ. Baik itu. Baik, terima kasih Pak Dokter atas pemaparannya, dan semoga ini menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di negeri ini, para pelaku dunia pendidikan, juga termasuk adik-adik SMP, SMA, SD, bahkan TK, menjadi sebuah masukan bahwa ya solusinya ya harus kembali pada sistem Islam. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Ali Syafiuddin atas pemaparannya. Semoga Pak Dokter keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sukses dan sehat selalu. Baik, para pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya Nana Setiawan undur diri. Jangan lupa like, komen positif, dan subscribe, kemudian share sebanyak-banyaknya. Kita akan ketemu di lain kesempatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.